Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 13 Mei 2022 dalam pekan keempat Paskah. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Petrus Canisius Margo, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13, ayat 26 sampai dengan ayat 33. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang Dia, mereka menurunkan Dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu, Ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti Dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau telah meremukkan mereka dengan gada besi, dan memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk.
Engkau telah kuperanakan. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takwa, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan. Percaya pada Yesus, ikuti jalannya. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Pasti sudah sangat sering kita mendaraskan syahadat iman kita, baik itu syahadat para rasul ataupun syahadat Nisea Konstantinopel. Bahkan dalam salah satu kursus kitab suci, KPKS Santo Paulus diberikan porsi satu mata kuliah untuk memperdalam hal ini. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ada kata percaya, Allah yang Maha Kuasa, dan Yesus Kristus Putra Allah dan Roh Kudus. Saya sendiri sering tidak sungguh-sungguh
dan dengan taat menghayati makna kata-kata kunci yang saya sebutkan di atas. Dalam hidup sehari-hari, ketika menghadapi masalah, kita sering mencari jalan keluar berdasarkan logika, dan bahkan yang lebih berbahaya kalau kita mencari jawaban atas masalah dengan mengandalkan orang pintar misalnya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan penghiburan sekaligus meyakinkan para rasul bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Thomas, Yesus mengatakan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus juga mengatakan hal itu kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua. Inilah jawaban dan janji Yesus yang sangat gamblang dan jelas atas masalah, kegalauan, dan kegelisahan kita. Kita perlu memperbaiki relasi pribadi kita dengan Yesus sehingga semakin mendalam dan menjadi semakin peka mendengarkan suara Tuhan. Seperti juga yang telah ditegaskan Yesus kepada para rasul, kita sebagai murid Yesus pasti juga akan tahu jalan kemana Yesus akan pergi kalau kita mau taat dan setia mengikuti semua ajaran Yesus. Yesus adalah jalan yang akan membawa kita kepada Bapa. Yesus adalah kebenaran sejati, dan dengan mengikuti Yesus, kita akan memperoleh hidup kekal. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur bahwa kami boleh dan ingin selalu mengandalkan-Mu dalam setiap langkah hidup kami, karena Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.